Halo, namaku Wen Utomo. Aku di sini mau ngobrol tentang pengalamanku menggunakan teknik letting go dari David Hawkins. Jadi memang David Hawkins itu setauku dari baca bukunya, dia seorang spiritual research. Dia seorang psikologis. Dia udah punya klinik yang sangat besar di Amerika dan pernah menduduki salah satu klinik terbesar di Amerika yang sangat sukses. Nah, di suatu ketika David Hawkins memiliki pengalaman spiritual yang sangat besar ketika dia sangat hopeless banget di hidupnya, dan dia bilang, jika ada Tuhan, tolong bantulah aku. Saat itu posisi dia sedang ateis, dan seingatku dia sedang berumur 30 tahun. Setelah itu dia mengalami pencerahan ya. Aku membaca salah satu bukunya yang bernama Letting Go. Itu sangat powerful sekali buat saya. Kalau ditanya apa dampak buku itu buatku, dampak buku itu buatku tuh banyak banget sebenarnya. Dan ketemu buku itu merupakan suatu keberuntungan gitu loh. Mau membaca buku itu tuh keberuntungan gitu loh. Soalnya kadang aku ngasih ke temanku, ini bagus nih bukunya, dan kadang malas gitu. Ataupun sebaliknya, teman ngasih buku ke aku juga kadang agak, ini buku apa sih gitu loh. Dan aku beruntung banget, aku mau baca buku David Hawkins dan mau mempraktekkan teknik tersebut secara konsisten ya. 1 tahun mungkin ya, aku mulai praktis letting go. Dan awalnya memang sedikit-sedikit sih, karena pada awalnya aku ragu dengan teknik tersebut gitu ya. Nah, namun setelah aku nyoba terus-menerus teknik itu, rasanya kayak wow, enak banget gitu loh. Jadi kayak beban mentalku yang nggak perlu, atau masalah mental healthku yang lama nggak sembuh-sembuh gitu kan, sekarang udah sangat improve banget gitu loh. Kalau di sosial, hubunganku dengan bapak ibuku improve banget, hubunganku dengan keluarga improve banget. Aku jadi lebih gampang berkomunikasi dengan mereka, entah kenapa. Mungkin karena terkait di teachingnya itu bilang kalau ada sesuatu yang istilahnya nempel di dalam diri, itu dilihat pakai kacamata diri kita gitu. Jadi itu kayak terpancar keluar. Jadi, misalkan ada hateful feelings kepada orang tuamu atau ke siapapun, itu ketika feelingnya itu masih ada di diri, itu akan terpancar keluar dan orang itu akan merasakan negatifmu gitu loh. Dan tentu orang itu akan males juga ngobrol sama kamu, dan obrolannya tentu akan menyebalkan ya. Nah, cuman sekarang aku sudah oke banget berhubungan sama orang tuaku. Aku merasa tidak pernah sebaik ini loh hubungan sama orang tua aku. Sekarang komunikasi lancar, udah kayak, kalau bilang kayak teman sih enggak, cuman kayak udah deket banget, udah enak banget ngobrolnya gitu. Masa muda kan biasanya kadang kita nyalain orang tua tentang apa ya, semua yang terjadi pada kita gitu kan, dan itu bisa terlepaskan gitu. Dan aku lebih nyaman sekarang komunikasi dengan kedua orang tuaku gitu. Kalau ke temen ya dan ke orang-orang itu, aku baru sadar gitu kalau selama ini aku takut banget sama orang gitu. Aku ngobrol sama orang, aku ketemu orang di jalan gitu, aku baru sadar setelah aku mencoba letting go terus gitu, aku baru sadar aku punya ketakutan yang sangat besar ketika aku bertemu orang gitu. Misalkan aku duduk di sampingan sama kenalanku gitu, yang udah, meskipun udah beberapa bulan kita ketemu, aku masih ada rasa takut itu. Dan sekarang pertama aku disadari hal itu, dan sekarang perlahan-lahan aku letting go terus, aku lebih enak gitu ngobrol sama orang gitu. Dan aku juga nggak takut lagi untuk salah ketika ngobrol. Jadi aku lebih bisa ngomong sesuka hatiku mungkin kalau dibilang. Jadi lebih bisa ngobrol tuh bisa flow gitu. Dan juga ngobrol tuh nggak kaku banget. Kalau dulu aku ngobrol dengan orang itu kaku banget, kayak aku pakai image orang gitu, pakai persona gitu, nempel ke persona aku banget. Dan sekarang aku lebih bisa flow gitu. Aku juga dulu tuh aku ngobrol sama orang-orang di daerahku, di desa ya, itu aku ngobrol tuh agak takut gitu, mau ngobrol sama mereka tuh takut gitu. Sekarang aku udah bisa ngobrol dengan enak sama kayak orang pada umumnya gitu ya. Itu blissful banget loh buatku, rasanya enak, rasanya nyaman ketika aku bisa ngomong sama orang-orang yang aku nggak kenal deket, tapi bisa ngobrolnya santai gitu. Itu rasanya enak banget gitu. Dan aku nggak terlalu takut banget untuk bersosialisasi gitu rasanya. Nggak tahu ya, jadi mungkin sistemnya aku release something, ada rasa-rasa di dalam diriku tuh yang terpendam di badan gitu. Dan aku setelah rilis itu, aku bisa mungkin istilahnya beroperasi gitu ya, beroperasi secara normal lagi gitu setelah itu.
emang bagus banget sih, letting go ini bagus banget dan sangat rekomen gitu ya. Terakhirnya mungkin untuk mental health ya. Nah, aku dari dulu tuh dari kecil malah aku ngerasa aku tuh punya ada sesang salah denganku. Aku ngerasa ada feeling yang nggak enak banget, dan itu bikin pikiran tuh sprawling out, jadi kayak mikir kayak rantai gitu loh, kayak nyambung terus berputar-putar terus, aduh kayak gitu. Terus kan orang nyangkanya mungkin orang yang ngalami hal tersebut tuh kayak orang freak gitu ya, sedangkan itu tuh mungkin trauma yang dialami seseorang gitu ya, atau mungkin kepercayaan mereka yang membatasi dia agar tidak bebas, nggak free gitu ya. So far so good sih, the mental healthku sekarang udah nggak pernah sebaik ini di seumur hidupku gitu ya. Bahagia gitu loh, bisa ngobrol sama orang. Dan juga kalau aku diem itu biasanya kan, kalau dulu kan kayak ada sesuatu yang salah gitu, dan aku selalu terbawa pikiranku. Dan sekarang udah nggak lagi, aku bisa santai. Aku sangat berterima kasih sih akan hadirnya buku yang gila bagusnya itu, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih baca Letting Go atau mau mulai baca atau mencari review, semoga video ini jadi salah satu bekal kalian ya. Paling nggak motivasi kalian untuk membaca Letting Go, karena itu memang bagus banget. Baca terus bukunya Letting Go, dan juga tetap sabar karena prosesnya itu nggak singkat, prosesnya itu pelan-pelan. Proses letting go, feeling out feelings yang ada di tubuh kita tuh pelan-pelan, jadi nggak singkat langsung bus gitu. Ya mungkin ada sih yang beberapa feeling yang ketika itu dilepasin blek gitu, langsung kayak rasanya bisa ngelakuin sesuatu yang dulu tuh nggak bisa dilakuin gitu. Contohnya kalau aku ya jelas ngobrol ke orang, ke strangers gitu ya, lebih bisa nunjukin diriku yang sebenarnya, karena dulu tuh aku sangat guarding, jadi kayak menjaga diri banget agar tidak kesakitan gitu loh. Ngerti gak sih maksudku? Ya gitulah. Skala kesadaran, tingkat kesadaran itu grafiknya tuh membantu ngarahin diri kita gitu loh. Jadi kalau aku ketika aku down banget, aku nyoba diriku untuk ke level keberanian atau courage. Jadi aku memberi diriku afirmasi terus, aku bisa, aku capable gitu. Aku ngelakuin itu terus dan aku bisa move up ke level courage seperti yang David Hawkins katakan. Itu cukup mudah. Ketika kita bisa mengafirmasi diri kita dapat leap up ke step keberanian dengan cepat gitu sih. Ya udah gitu aja teman-teman, semoga kalian sukses di jalan kalian masing-masing. Goodbye.